Pengkhianatan bisa terjadi melalui beberapa sikap seperti menjelekkan sahabat, menjual nama baik sahabat, bahkan tidak mengakui adanya persahabatan. Itu dalam persahabatan, demikian juga dalam persaudaraan dan dalam hubungan yang lainnya. Pengkhianatan bisa terjadi dalam relasi dalam hidup ini dengan siapapun, tak terkecuali sahabat sendiri. Yudas menjual Yesus. Petrus tidak mengakui atau menyangkal Yesus. Keduanya melakukan dosa pengkhianatan. Di dalam Injil Matius 26 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ini yang Yesus katakan kepada Petrus. Realitas penyangkalan atau pengkhianatan sering nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan rumah tangga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, dalam hubungan persahabatan, dan tak terkecuali dalam kehidupan berjemaat. Dengan mudah seseorang akan mengakui orang yang sedang dalam kejayaan sebagai saudara atau sahabatnya. Tetapi dengan mudah juga orang akan mengakui atau menyangkal orang yang dijerumuskan ke dalam penjara karena suatu dan lain hal, mengatakan bahwa dia bukan sahabat atau saudaraku. Itulah yang sering terjadi dalam hidup manusia. Ketika orang lain dalam kejayaan dengan mudah dan dengan gampang mengatakan bahwa dia saudaraku, dia sahabatku, dia temanku, dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang itu jatuh, dengan mudah juga akan dikatakan penyangkalan bahwa dia bukan siapa-siapa saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus memahami kelemahan Petrus, bahwa ia tergesa dan semangat mengakui Yesus. Tetapi tatkala Yesus ada di hadapan peradilan, ia pun menolak mengakuinya sebagai sahabat. Petrus menyesal. Sikap Petrus pun tidak direspons Yesus dengan menghukumnya. Namun ia memberinya kesempatan untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Memberi kesempatan bagi Petrus untuk membaharui dirinya. Dalam hidup kita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tak jarang kita juga tanpa sadar bahwa kita menyangkal Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita ini. Oh, seperti apa Pak Pendeta? Saya kan selalu mengakui bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat saya. Tatkala kita berlaku tidak lagi dituntun olehnya, itu tanpa sadar kita sedang mengkhianatinya, menyangkalnya dalam hidup kita sebagai Tuhan yang menuntun dan memelihara hidup kita, sebagai Tuhan yang mengarahkan jalan hidup kita di dunia ini. Karena itu, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kita sering menyangkal Yesus tanpa sadar, menyakiti hatinya. Tetapi Dia selalu menyambut jika kita mau membaharui diri kita dan bertobat. Marilah kita hidup dalam pengakuan yang benar kepada Tuhan, yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita lewat laku kita setiap saat dalam menjalani kehidupan anugerahnya ini.
Akuilah dia dalam seluruh laku. Karena itu, apa yang menjadi perilaku kita mewujud nyatakan sebagai pengakuan kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau tidak demikian, berarti kita tak ubahnya dengan Yudas atau Petrus yang melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan kita. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan yang begitu baik pada kita, bukan? Kita mau menyenangkan hatinya. Karena itu mari hidup mengakui Dia dalam seluruh apa yang kita kerjakan dan apa yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan anugerah Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, sahabat kami, kiranya kami tidak menjadi sahabat yang mengkhianati-Mu, tetapi kami mau menjadi sahabat yang setia, dan kami wujudkan itu dalam seluruh laku hidup kami, yang kami wujudkan dalam seluruh waktu kehidupan yang kami jalani. Tuhan, tolong kami, sehingga pengakuan kami lewat tingkah laku kami, bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau sahabat kami, terus mewujud nyata dalam kehidupan kami ini. Mungkin hari ini Tuhan, tanpa sadar kami melakukan tindakan yang merupakan pengkhianatan kami kepadamu sebagai sahabat kami yang setia. Engkau ampuni kami, dan dengan hikmat-Mu kami membaharui diri kami dan bertobat, dan mau terus hidup untuk menjadi sahabat sejati bagi Engkau yang adalah sahabat sejati bagi kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami menghidupi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah pemelihara hidup kami, yang juga akan memeliharakan kami dalam peristirahatan kami malam ini. Amin.